Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi dan diberkati Allah. Semoga damai sejahtera Kristus senantiasa memenuhi hati kita dan menuntun kita dalam langkah-langkah hidup kita. Dan semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kita semua. Sahabatku, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, tetapi terlebih dulu mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Allah yang menjadi perlindungan kami, hari ini kembali kami datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Penuhilah kami dengan urapan yang baru dan kekuatan yang baru, dan berikanlah kami telinga yang peka mendengarkan suara-Mu dan hati yang lemah lembut untuk mudah diajar. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, pada malam saat Tuhan Yesus ditangkap, Ia berdoa di Taman Getsemani yang salah satu kata-katanya dalam doa itu adalah Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Setiap orang pasti memiliki keinginan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ini adalah hal yang biasa untuk setiap orang. Akan tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita hal yang luar biasa, yaitu agar menundukkan keinginan kita di bawah keinginan Allah. Kehidupan Tuhan Yesus sendiri adalah sebuah contoh yang sempurna karena Ia tunduk kepada kehendak Allah sampai akhir. Mengapa menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Allah adalah sebuah hal yang luar biasa? Jawabannya adalah karena banyak berkat yang bisa kita terima dari hidup yang berserah kepada Allah. Berkat yang pertama yaitu menerima hal yang lebih baik. Sebagai manusia, pikiran kita terbatas dan masa depan tidak bisa diprediksi. Bagaimanapun kita mempersiapkan diri kita untuk masa depan, pasti akan ada hal-hal yang tidak terduga. Begitu juga dengan keinginan-keinginan hati kita. Saat ini kita berpikir bahwa apa yang kita inginkan adalah yang terbaik. Akan tetapi di masa depan, hal itu belum tentu yang terbaik. Hanya Allah yang mengetahui masa depan kita dan hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Keinginan-keinginan kita juga seringkali dipengaruhi oleh kedagingan kita sehingga kita menginginkan hal-hal yang tidak rohani atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita harus menundukkan keinginan kita di bawah kehendak Allah, karena dengan demikian, maka kita akan menerima hal-hal yang lebih baik yang dirancangkan Allah bagi kita. Berkat yang kedua yaitu memiliki damai sejahtera. Bergumul dengan keinginan sendiri dan berusaha mencapainya dengan kekuatan sendiri adalah hal yang bisa membuat stres dan sangat melelahkan. Tetapi saat kita menyerahkan keinginan-keinginan kita sendiri kepada Tuhan dan memposisikan diri kita untuk menerima kehendak Tuhan, maka kita akan memiliki damai sejahtera di dalam hati kita. Kita bisa merasa tenang dan mempercayai Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan baik dan Tuhan memiliki kuasa. Tuhan baik sehingga keinginan Tuhan bagi kita pasti hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang jauh lebih baik daripada yang pernah kita pikirkan atau harapkan. Tuhan berkuasa sehingga tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Berkat yang ketiga yaitu melepaskan berhala dalam hidup kita. Keinginan kita bisa menjadi berhala dalam hidup kita.
kita bisa menjadi begitu terobsesi untuk mengejar keinginan-keinginan itu, sehingga hal itu menjadi yang paling utama di dalam hidup kita. Akibatnya, Tuhan dikesampingkan dan hal-hal yang rohani juga ditinggalkan. Saat kita menyerahkan keinginan hati kita kepada Tuhan, hal itu sama dengan membuka tangan kita untuk melepaskan berhala-berhala dalam hidup kita, dan sebagai gantinya, kita akan menerima hal-hal yang lebih baik dari Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, banyak berkat disediakan Tuhan untuk orang-orang yang menyerahkan keinginan hatinya di bawah keinginan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap orang dan akan memberikannya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, yaitu bukan kehendak kita, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh hari ini. Bapa, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu hari ini. Kami sudah belajar mengenai menundukkan keinginan kami di bawah keinginan-Mu, karena keinginan-Mu pasti lebih baik bagi kami. Berkatilah kami dengan hati seperti seorang anak kecil yang mempercayai Engkau dengan sepenuh hati. Berkatilah kami dengan kerelaan untuk tidak memegang keinginan kami erat-erat, melainkan menyerahkannya kepadamu. Kami percaya bahwa masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang karena firman-Mu mengatakannya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.